Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Petrus Canisius, pengaku iman dan pujangga gereja. Tidak banyak orang dianugerahi karisma yang begitu besar seperti Petrus Canisius. Karismanya terletak pada pandangannya yang meluncur jauh ke depan, menguak dan menyingkapkan kebutuhan zaman dan gereja sepanjang masa, terutama di bidang pendidikan dan penerbitan. Ia lahir di Nijmegen, negeri Belanda, pada tanggal 8 Mei tahun 1521. Pada waktu itu, Nijmegen merupakan bagian dari Keuskupan Agung Köln yang masih berada di bawah pengawasan Jerman. Petrus Canisius adalah putra sulung Bapak Jakob Canis, pengasuh putra-putri bangsawan Lorraine dan wali kota Nijmegen. Karena kecerdasan otaknya, maka sudah sejak umur 15 tahun ia belajar di Universitas Köln. Aku mohon agar dijadikan bersih sepenuhnya olehmu. Berjubahkan engkau dan menjadi gilang gemilang oleh karena engkau. Pada umur 19 tahun, Petrus Canisius masuk Serikat Yesus. Semasa hidupnya ia menyaksikan pergolakan hebat di dalam gereja, yaitu perpecahan di antara umat Kristen yang disebabkan Protestantisme. Kesucian dan karirnya sangat kuat dipengaruhi oleh Petrus Faber dan Ignatius Loyola. Ia bertemu dengan Petrus Faber dalam sebuah retret, sedangkan pengaruh dari Ignatius Loyola didapatnya karena selama 6 bulan di Roma dia tinggal bersama Ignatius. Ia ikut ambil bagian dalam mendirikan rumah biara Yesuit di Köln, tempat ia menjalani masa novisiatnya. Pada tahun 1546, ia ditabiskan menjadi imam. Dalam waktu singkat, ia segera terkenal sebagai seorang pengkhotbah ulung. Pada waktu Konsili Trente, ia terpilih sebagai peserta dari kalangan ahli teologi. Pada tahun 1548, ia mengajar retorika di sebuah kolese Yesuit di Messina. Dari Messina, ia pindah ke Wina untuk tugas yang sama. Lewat khotbah dan pengajaran agamanya yang mengagumkan, ia menanamkan pengaruhnya yang sangat besar di semua kalangan, sehingga ia membuat iri pihak Protestan. Ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyebarkan iman ialah dengan doa dan kerja keras, bukan dengan mencemoohi agama lain. 3 kali ia ditawari sebagai uskup oleh raja, tetapi ia menolaknya. Baru pada tahun 1557, ia ditunjuk oleh Ignatius menjadi administrator pada tahta keuskupan yang sedang kosong. Di masa itu, ia banyak menulis buku-buku pelajaran agama atau katekismus, mendirikan sekolah dasar, kolese dan seminari, dan dengan tekun dan rajin, ia mengajar, berkhotbah, dan menguatkan iman para rohaniwan yang mengalami krisis dalam menghayati panggilannya. Ia mempunyai keyakinan bahwa berkarya di tanah airnya sendiri tidak kalah dengan bertugas sebagai misionaris di tanah asing. Pandangannya jauh ke depan, maka di samping pendidikan, ia juga mempelopori karya penerbitan buku-buku. Kepada mereka yang mengatakan bahwa ia bekerja terlalu keras,
Petrus Canisius akan menjawab. Jika kamu mempunyai terlalu banyak perkara untuk dikerjakan, maka dengan bantuan Tuhan, kamu akan memperoleh cukup waktu untuk mengerjakan semuanya. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Desember tahun 1597 dalam usia 78 tahun ketika sedang bertugas di Fribourg, Switzerland. Oleh Paus Pius ke-11, ia digelari santo dan pujangga gereja dan dianggap sebagai rasul Jerman kedua. Saudara-saudari, Petrus Canisius adalah seorang Yesuit Belanda, ahli dalam bidang katekese. Ia menjadi terang dan garam dalam menumbuh kembangkan iman umat Allah lewat khotbah, pengajaran agama, dan pendidikan. Ia juga melakukan karya penerbitan buku-buku. Jiwa dari semuanya itu adalah hidup doa yang terpancar dalam hidupnya yang saleh dan suci. Itulah transparansi dari Kristus dan Roh-Nya yang ada dalam pribadinya. Santo Petrus Canisius mewartakan Kristus yang tersalib dan kebangkitannya yang jaya. Pewartaan yang dilanjutkan oleh para pendidik dan katekis Kristen sepanjang masa. Mungkin Anda juga sekurang-kurangnya mengajar keluarga dan sanak saudara Anda sendiri. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.